Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita di channel Khairul Aziz. Kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ya ke Mall Batu Cincin. Maksud sini Mall Batu Permata ya. Dan nanti kita akan melihat proses untuk di lab nih, proses lab untuk mengetahui batu itu natural, asli atau imitasi. Jadi ikuti terus ya sahabat, dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini sehingga kita bisa terus berkomunikasi. Dan di sini ini kita sudah di dalam mallnya ya, Mall Batu Cincin ya, Mall Jati Bening Gemstone. Kebetulan live ini dekat ya, jadi pas masuk pintu mall ini, kemudian nggak jauh dari pintu gerbangnya. Kalau gitu mari kita langsung saja ke labnya ya sahabat. Nah ini dia labnya ya, namanya My Games Lab. Tanya aja nih Bu ya. Iya boleh Pak. Ini sama jemoloknya biar iya. nggak salah jawab. Iya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini mau tanya-tanya ini. Aduh, silakan ke laboratorium untuk pengecekan batu mulia. Ya. Kalau seandainya semua batu yang mau bisa dites. Bisa betul. Kecuali kita, mohon maaf, sepertinya masih uncut ya, dalam arti rough, itu ada pengecekan khusus di kita. Iya. Tapi kalau batunya udah dipoles, pada umumnya semua bisa dilakukan pemeriksaan. Oh gitu. Jadi yang udah dipoles ya. Dipoles betul, yang sudah di-cutting. Itu dilihat dari kekerasannya apa dari apa? Kita ngecek itu banyak sekali instrumen yang kita gunakan pada saat pengecekan properties itu. Pada saat pertama misalnya seperti kita mengecek specific gravity atau berat jenis batu tersebut. Yeah. Selanjutnya kita melakukan pengecek refractive index. Refractive index itu pengecekan indeks bias kecepatan cahaya pada batuan tersebut. Terus kita ada melakukan analisa menggunakan mikroskop. Nanti kita menggunakan advanced instrumen juga, ada seperti UV Visnir. Itu nanti kita akan melakukan pengecekan. Banyak sekali instrumen yang kita lakukan pengecekan untuk menentukan satuan jenis batu. Nanti baru kita bisa memastikan ini natural atau sintetik melalui tahapan di mikroskopik. Jadi batu yang natural atau batu yang sintetis itu semua memiliki ciri khasnya. Dalam arti kita melakukan properties check pertama ini belum tentu pasti batunya natural. Jadi kita harus memastikan sekali lagi di pengecekan dengan mikroskop nantinya. Kalau untuk batu permata ya, untuk batu permata misalnya kayak safir contohnya. Ya, contoh yang paling yang paling umumnya paling gampang safir. Ya. Gimana itu cara itunya untuk mengetahui ini natural atau sintetis gitu? Kalau begitu daripada bingung, ya. Saya ajak ke dalam gimana? Oh ya boleh. Iya. Jadi semua masuk ya nih ya. Nah, contohnya kali ini kita ada kedatangan satu buah batu ini. Nah, itu yang penting batu. Nah, ini kita datang satu buah batu. Safir, ya. Belum tentu. Oh, enggak, ini contohnya safir contohnya ya. Ini kita ada satu batu. Kali ini yang sedang kita lakukan pemeriksaan di dalam laboratorium kita di My Game Labs yang ada di Rawabening. Tahapan yang paling pertama pasti Pak, setiap batu itu kita melakukan pengecekan properties. Nah, kita akan melakukan pengujian untuk specific gravity di sini. Oh, ini satuan berat ya? Betul, satuan berat ya Pak, specific gravity atau massa berat jenis ya batu tersebut. 96 kurang lebih ini specific gravity-nya kita udah dapetin ini di range corundum. Saatnya selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk refractive index dan optik karakternya. Kita akan ngecek dulu optical karakternya dari batuan ini. kita
kita akan ngecek propertiesnya. Ini double reflection betul, positif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk refractive index atau indeks bias cahaya pada batu ini. Mungkin sedikit susah nih kalau dilihat sama kamera ini karena angkanya kecil. Ya nggak apa-apa, ntar bisa diedit dia. Oke, hari ini kita melakukan pemeriksaan. Saya sudah dapetin angkanya ini 17 1762 ya. Itu satuan apanya tuh? 1762. Kecepatan cahayanya, Pak. Refractive index ya. Refractive index. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Nah, kali ini kita kan sudah mendapatkan kesimpulan pertama. Bawah dari pengecekan properties ini, pertama kita udah menyimpulkan bahwa ini adalah korundum atau safir. Nah, pada saat di sini kita belum bisa nentuin dia natural atau sintetis. Oh, belum tahu ya, belum. Kita belum bisa nentuin dia natural atau sintetis, ini saya belum bisa pastikan karena kali ini kita akan melakukan pengecekan di mikroskop untuk memastikan dia ini jejak natural atau jejaknya sintetis. Dari satuannya ini bisa dilihat. Nanti saya bisa kasih lihat. Aku pasangin kamera. Iya. Kita kali ini saya ngeliat dulu nih karena kan saya belum periksa ini. Iya. Oh, kebetulan ini natural, kita udah dapetin beberapa jejaknya. Kita udah menemukan ini jejaknya natural. Nanti saya akan display di sini kelihatan visual dari mikroskop saya pada saat tadi saya melakukan analisa. Ini kali ini kita akan ngecek ya. Di sini kita menemukan jejak-jejak natural. Di sini adalah bekas jejak-jejak fingerprint, tetapi fingerprint ini sudah meleleh ketika terjadinya proses heating. Nah, salah satu contohnya yang paling gampang itu nanti saya geser dikit, kita akan lihat adanya discoid di sini. Saya cari dulu visual yang paling gampangnya. Nah, kita akan lihat seperti ini adalah discoid nih. Ketika kristal primary kristal yang ketika meleleh ini pada safir terjadi proses heating, dia akan menciptakan discoid seperti ini. Ini disebut sebagai discoid. Nah, oh, dia kayak pecah gitu ya? Pecah, betul. Jadi kristalnya akan pecah ketika melalui proses heating. Nah, ini salah satu contohnya, kita perbesar lagi paling besar. Nah, ini aslinya seharusnya utuh. Tuh, ini pecah ya seperti betul. Kita juga menentukan treatment ini ketika melakukan pengecekan menggunakan mikroskopik di sini karena sangat banyak sekali tahapan untuk menentukan satuan batu itu natural atau bukan. Itu bukan tidak ada alat satupun di dalam laboratorium itu yang bisa memastikan. Tetapi dengan pengalaman, dengan ilmu pengetahuan yang gemologis miliki dan peralatan yang mendukung, kita akan melakukan analisa sekian kompleks untuk menentukan batu ini natural atau enggak. Ini contohnya seperti ini. Kan kalau kelihatan enggak jauh banget pas kita. Iya, betul. Kita sampai ngelihat itu ukurannya sampai benar-benar mikro di sini. Ini adalah kristal yang pecah menciptakan discoid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa untuk menentukan asal negara batu ini dari bisa mana. Juga? Betul. Bisa juga ya? Bisa, Pak. Langsung begini aja. Kalau dipakai itu pecah. Kali ini kita akan melakukan analisa menggunakan spektroskopi atau yang kita kenal sebagai UV Visnir. Kali ini kita akan mengoperasikan, kita akan menangkap spektrum pada batu ini. Kali ini saya run dulu, kita tangkap diagramnya. Ini spektrumnya akan peak di sekitaran 360-nya akan sama. Kita akan mencocokkan. Nah, 380 ini spektrum untuk yang dari Sri Lanka yang warna hijau. Oh, hijau. Sedangkan yang kita tangkap ini yang berwarna merah tadi
dan yang kedua kita melakukan diagram yang dari warna hitam. Jadi karena warna hijau itu asal negara. Ya, ini dari database kita. Ini salah satu database kita yang warna hijau ini untuk Blue Sapphire Ceylon ini dari Sri Lanka. Sedangkan yang berwarna merah dan hitam ini ketika kita melakukan pengecekan atau spektrum batunya yang ditangkap lalu kita mencocokkannya untuk peaknya menyerupai, dan tadi kita menemukan beberapa jejak juga yang kita temukan ciri khas untuk inclusionnya yang dari Sri Lanka. Jadi dapat dikesimpulkan bahwa pada saat kita melakukan pengecekan ini kita sudah mendapatkan conclusion bahwa batu ini adalah Blue Sapphire natural. Ya. Terjadi proses treatment heating pada saat kita sudah menemukan pertama di mikroskop, kita sudah di mikroskopik kita sudah mendapatkan bahwa kristalnya sudah pecah. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dengan advanced instrument dengan UV Visier. Kita menangkap spektrum dari batu ini yang ditangkap dan kita analisa bahwa batu ini berasal dari Sri Lanka. Jadi tidak mudah untuk menentukan batu itu dari mana, segala macamnya natural atau enggaknya melalui tahapan kompleks sekali. Ya, makanya nggak sederhana yang orang pikirkan. Bukan cuman kita dilihat gitu aja langsung tahu. Kita melakukan pengecekan cukup banyak sekali tahapannya. Sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita di Mall Batu Permata Jati Bening ya sahabat. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.